Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Silvedo Ngawi. Di video kali ini saya akan nge-review dan juga cek sound dari driver car subwoofer ini. Nah, oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke lor ya, kita lanjut ke videonya. Jadi di sini saya sudah ada sebuah kit driver amplifier car subwoofer ya. Nah, jadi kit ini namanya emang bener-bener namanya car subwoofer AMP. Jadi kit ataupun power driver amplifier car subwoofer ini untuk skematiknya ciptaan Pak Anistardi Sudikan ya. Untuk skemanya sendiri ini disebarkan atau beredar di Facebook di grup DIY Audio Indonesia. Itu sudah diposting kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya. Untuk skematiknya ini sudah beredar car subwoofer amplifier, dan ini saya mendapatkan PCB-nya dari Jogja seperti itu. Jadi saya tinggal nancapin komponen. Dan ini power car subwoofer ini kenapa namanya car subwoofer ya, karena emang didesain untuk subwoofer. Jadi kit ini tuh emang bener-bener didesain untuk subwoofer, untuk nada rendah ya. Jadi recommended sekali untuk nada rendah. Untuk subwoofer ini sangat recommended lur, ini kit car subwoofer ini. Yang mana untuk TR finalnya di sini menggunakan 4 set TR final ya, 1 2 3 4 dengan menggunakan transistor 2SC5200, 4 set atau 4 pasang. Lalu untuk power supply-nya sendiri yang saya baca ya, yang saya lihat di skematiknya itu sekitar 56 volt DC. Jadi kalau dari trafo ya sekitar 40 volt ya dari trafo. Ketika sudah diarahkan dibuat DC sekitar 56 volt DC ya. Jadi untuk dayanya sendiri kit ini tuh nggak terlalu besar lor ya. Jadi ya cuma sekitar 250 watt di 4 ohm. Kalau main 2 ohm mungkin ya sampai 300 watt ya, seperti itu. Jadi kit ini tuh emang bener-bener bisa dibebani sampai 2 ohm lor. Jadi bukan sekedar dipaksa main 2 ohm enggak, tapi emang kit ini tuh bisa bener-bener bisa main 2 ohm, didesain bisa menghandle sampai 2 ohm gitu. Jadi salah satu keistimewaannya itu sih, dia didesain bisa sampai 2 ohm. Itu bagus menurut saya. Kan jarang-jarang loh ya ada kit kelas AB yang beredar di pasaran seperti ini yang bisa main 2 ohm, yang bener-bener didesain main 2 ohm kan jarang. Biasanya banyak yang main 2 ohm tapi karena dipaksakan main 2 ohm gitu, nggak bener-bener karena main 2 ohm seperti itu. Nah, lalu di sini ini untuk setting DCO lor ya, untuk setting bias lor ya. Jadi nggak ada setting DCO nya ini kak. Kalau saya tangkap ya, mungkin TL071 di sini mungkin dia sebagai DC servo ya, seperti di SOCL 506 ya. Tapi koreksi saya kalau salah ya. Saya pikir sih seperti itu. Ini digunakan sebagai DC servo karena ini belum input balance lor gitu. Kalau di sini inputnya input balance, mungkin ini IC input balance, tapi ini masih belum input balance, mungkin ini sebagai IC DC servo gitu. Ini pengaturan biasnya seperti itu. Lalu di sini ada TR kecil ini ya. Di sini memang sengaja dipasang pendingin kecil karena emang ini agak hangat TR kecil ini, TR fast. Lalu di sini ada transistor bias servo, ini TR driver ya, menggunakan 2SC5171 sama 2SA1930. TR ini agak sedikit langka lor ini. Seperti itu. Lalu kit ini tuh dia simetris lor ya. Untuk rangkaiannya tuh pakai simetris gitu, seperti Hiroshi gitu ya, itu kan simetris. Nah ini pakai seperti itu, pakai simetris. Jadi emang driver simetris itu, topologi simetris ya, itu bagus
di nada rendahnya itu memang bagus lur, seperti itu. Jadi ini emang benar-benar disarankan untuk menghandle subwoofer gitu. Tapi misalkan dulur-dulur punya subwoofer ya bisa menggunakan kit seperti ini, tapi enggak, yang wattnya enggak besar lur ya, nanti pakai speaker 18 in ya kurang tenaganya. Mungkin pakai subwoofer yang 10 in 12 in, nah ini bagus lur, recommended sekali, karena bisa sampai 2 ohm ya. Jadi satu driver ini bisa menghandle sampai 4 speaker di paralel, 4 speaker 8 ohm di paralel, bisa dihandle sendiri. Wah, ngeri sih ini. Jadi maka dari itu saya penasaran gitu lur, pengen nyoba seperti apa untuk hasilnya ya. Oke, nanti kita akan coba nah ini untuk kapasitor inputnya ya, 10 mikro, pakai kapasitor yang murah lah. Oke lur ya, jadi nanti kita akan coba menghandle untuk speaker ini lur, speaker 10 in kali 2 plus tweeter dan juga 15 in. Seharusnya sih ini kita tes untuk subwoofer aja ya, tapi nggak apa-apa lah, kita dengarkan semua nadanya gitu. Jadi mid-nya juga kita dengerin, low subnya juga kita dengerin. Jadi di sini saya tidak menggunakan filter subwoofer lur. Mungkin di next video kita akan benar-benar mendengarkan kit ini nada subwoofernya, nada rendahnya itu kita pakai filter subwoofer. Tapi di video ini kita akan dengarkan semua nadanya seperti apa gitu. Oke, kita langsung rakit dulu dengan TR final dan juga speaker dan inputnya. Nah oke lur ya, ini sudah selesai saya rakit. Sini saya menggunakan TR final Toshiba 5200 ya, 4 set. Nah oke, ini kita nyalakan dulu ya powernya. Nah ini sudah nyala lur lampunya. Nah ini kalau saya matikan lampunya baru kelihatan ya, nih lampunya sudah nyala warna merah LED-nya. Oke, kita langsung play musiknya. DJ Jam Battle Mix activated.
Nah, oke dulur-dulur ya, jadi seperti tadi kurang lebih suara dari kit car subwoofer ini ya. Jadi untuk keseluruhan nadanya bagus ya, tapi ya emang yang lebih dominan di nada low subnya lur, di nada rendahnya bagus. Nada rendahnya itu dia nendang, bertenaga, berbobot gitulah istilahnya ya. Emang suaranya berbobot di nada rendahnya, tapi untuk nada tingginya ya standar lah, nggak begitu bagus-bagus amat ya. Kalau yang saya dengarkan untuk nada mid high-nya itu ya standar kit lah, kit di tokoan gitu ya. Untuk nada mid high-nya ya biasa, nggak terlalu bagus. Tapi untuk nada subwoofernya, nada low subnya di speaker 15 in tadi emang beda lur dengan kit-kit yang lain ya. Suaranya emang menghentak dia, terus bertenaga, berbobot gitu, nggak loyo, bulat suaranya. Ini memang ini bener-bener recommended untuk nada subwoofer ya, dengan watt menengah ke bawah seperti itu. Tapi kalau misalkan dulur-dulur pengen pakai kit ini terus wattnya pengen besar, mungkin salah satu solusinya bisa di PTL ya. Kalau di PTL pakai speaker 15 in 16 in mungkin masih bisa ini kalau di PTL seperti itu. Tapi ini saya coba tadi ya untuk speaker 15 in untuk di rumahan sudah cukup lor, tanpa PTL sudah berisik di rumah. Nah, oke dulu ya, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga untuk Pak Anistardi yang telah merakit ataupun merancang ya, merancang kit ataupun merancang skematik car subwoofer ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.